Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fadilatun Nisa dengan NIM 24020010037 dari kelas manajemen B. Saya dari kelompok 4 akan memaparkan hasil observasi yang berjudul Praktik Bisnis Syariah di Bank CIMB Niaga Syariah. Bank CIMB Niaga berdiri pertama kali pada tahun 1955 dengan nama Bank Niaga. Seiring perkembangan industri perbankan di Indonesia, Bank Niaga kemudian bergabung dengan CIMB Group asal Malaysia dan resmi berganti nama menjadi PT Bank CIMB Niaga Tbk pada tahun 2008. Sebagai salah satu bank CIMB, bank swasta terbesar di Indonesia, CIMB Niaga hadir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan layanan keuangan yang modern, mudah diakses, serta sesuai prinsip syariah maupun konvensional. Selain itu, CIMB Niaga juga menjadi pelopor layanan perbankan digital di Indonesia melalui aplikasi Oktomobil dan Oktoclicks, sehingga mampu bersaing di era transformasi digital. Jadi, secara umum, Bank CIMB adalah bank umum yang bergerak di bidang jasa keuangan, bagian dari CIMB Group asal Malaysia, dengan layanan konvensional dan syariah untuk memenuhi kebutuhan nasabah, perorangan, maupun bisnis. Selanjutnya, ada beberapa aspek penting dalam praktek bisnis syariah di Bank CIMB Niaga Syariah. Yang pertama, dari sisi model bisnis dan strategi. CIMB Niaga Syariah menggunakan akad syariah seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah. Bank ini selalu mengedepankan transparansi, keadilan, serta menjaga prinsip syariah dalam setiap transaksi. Strategi utama mereka adalah membangun kepercayaan nasabah, terutama bagi masyarakat muslim yang ingin berinteraksi secara halal. Yang kedua, ada terkait produk syariah yang ditawarkan. CIMB Niaga Syariah memiliki beragam produk seperti tabungan syariah dengan akad wadiyah dan mudharabah, deposito syariah, serta Gria IB atau pembiayaan rumah syariah. Yang ketiga, dalam keterlibatan dan inovasi sosial. Bank ini bekerja sama dengan berbagai lembaga untuk memfasilitasi pembayaran zakat, infak, dan sedekah, menyediakan layanan tabungan wakaf, serta mendukung berbagai kegiatan sosial dan amal. Dan yang keempat, ada dari sisi layanan digital dan pelanggan. CIMB Niaga Syariah memanfaatkan platform Oktomobil dan Oktoclicks agar nasabah lebih mudah melakukan transaksi produk syariah secara digital. Layanan syariah juga tersedia di ATM CIMB Niaga, serta akses perbankan menjadi lebih praktis. Dan yang kelima, dalam hal kinerja keuangan dan pangsa pasar, aset CIMB Niaga Syariah terus tumbuh positif setiap tahun. Dana pihak ketiga seperti tabungan, giro, dan deposito syariah meningkat pesat. Begitu pula pembiayaan di sektor-sektor halal seperti perumahan, pendidikan, dan usaha kecil. Dan yang terakhir, yang keenam, dari segi tantangan dan pengawasan. CIMB Niaga Syariah perlu terus menjaga kepercayaan nasabah agar tidak melanggar prinsip syariah. Persaingan dengan bank syariah lain seperti BSI dan bank muamalat juga menjadi tantangan tersendiri. Karena itu, inovasi produk dan pengawasan dari Dewan Pengawasan Syariah sangat penting untuk memastikan semua kegiatan tetap sesuai dengan ketentuan Islam. Di sini ada contohnya kasus implementasi produk pembiayaan hunian syariah di Bank CIMB Niaga Syariah. Latar belakang kasus, Bank CIMB Niaga Syariah merupakan salah satu unit usaha syariah yang aktif mengembangkan produk berbasis prinsip Islam. Salah satu produk unggulannya adalah pembiayaan hunian syariah KPRIB dengan akad murabahah, yakni sistem jual beli di mana bank membeli rumah yang diinginkan nasabah kemudian menjualnya kembali dengan margin keuntungan yang disepakati di awal tanpa bunga. Produk ini dikembangkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat terhadap kepemilikan rumah yang halal dan sesuai syariah. Namun dalam implementasinya, bank menghadapi sejumlah tantangan manajerial dan operasional, baik dari sisi kepatuhan syariah maupun efektivitas bisnis. Permasalahannya di sini yang pertama, kurangnya pemahaman nasabah tentang akad murabahah. Banyak calon nasabah masih menganggap bahwa cicilan dalam KPR syariah sama seperti bunga bank konvensional.
Hal ini menyebabkan persepsi tidak ada bedanya dengan sistem konvensional. Yang kedua, proses administrasi yang lebih kompleks, karena setiap transaksi harus mengikuti prosedur syariah, akad, kepemilikan barang, dan pengawasan DPS. Prosesnya seringkali lebih lama dibanding sistem konvensional. Yang ketiga, risiko pembiayaan macet. Beberapa nasabah gagal membayar cicilan tepat waktu, dan mekanisme penyelesaian kredit bermasalah dalam sistem syariah tidak boleh melibatkan denda bunga, sehingga bank harus mencari solusi yang tepat sesuai prinsip Islam. Di sini ada analisis kasus pendekatan manajemen bisnis syariah. Yang pertama, pemasaran. Kurang edukasi, perlu promosi jujur dan transparan. Yang kedua, operasional. Proses rumit, perlu digitalisasi dan efisiensi. Yang ketiga, risiko, butuh sistem pemantauan dini dan solusi tanpa riba. Dan di sini ada solusi manajerial. Yang pertama ada edukasi nasabah tentang perbedaan sistem syariah. Yang kedua ada gunakan layanan digital untuk mempercepat proses. Yang ketiga ada atur penyelesaian kredit macet dengan musyawarah. Yang keempat tingkatan pelayanan dan kepercayaan nasabah. Yang terakhir yang kelima kesimpulan KPR IB CIMB Niaga Syariah harus menyeimbangkan prinsip syariah dan efisiensi bisnis. Edukasi, inovasi digital, dan layanan amanah menjadi kunci keberhasilan. Kesimpulannya, kasus pembiayaan hunian syariah di CIMB Niaga Syariah menunjukkan bahwa penerapan prinsip Islam dalam bisnis tidak hanya soal menghindari riba, tetapi juga menciptakan sistem keuangan yang adil, transparan, dan beretika. Dengan memperkuat literasi, efisiensi operasional, serta inovasi layanan berbasis teknologi, bank dapat meningkatkan daya saing sekaligus menjaga kepatuhan terhadap prinsip syariah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.